Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Seninnya, udah mulai weekdays kembali. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas rumah tangganya. Nah, seperti aku juga di hari ini, alhamdulillah kemarin acara puncak Agustusan aku selesai dengan lebih awal di tanggal 11 atau hari Minggu kemarin ya, penyerahan hadiah lomba. Sekarang aku ingin berusaha banget buat fokus kembali untuk berbagi kegiatan aku sehari-hari. Jadi setiap hari bisa share video, meskipun mungkin agak telat-telat gitu ya teman-teman. Nah, sembari aku aktivitas rumah tangga, terutama nih aku punya banyak banget cucian. Dari cucian baju, cucian piring, setrikaan. Hari ini mau aku gaspol gitu ya, biar aku lebih tenang. Terus juga kondisi rumah jadi lebih ringan ya, karena beberapa pekerjaan udah mulai aku kerjakan, nggak kayak kemarin-kemarin gitu loh. Karena pas lagi sibuk acara Agustusan, jadi beberapa pekerjaan sempat terbengkalai. Nah, sembari aku melakukan aktivitas rumah tanggaku kali ini, aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama tentang upaya cara berhemat ibu rumah tangga. Apa aja sih yang bisa dilakukan ya kita sebagai ibu rumah tangga dalam upaya menghemat keuangannya. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah cara memulai hidup hemat pada penghasilan kecil. Penghasilan kecil adalah salah satu kondisi di mana kita harus dan wajib mendisiplinkan diri saat mengelola keuangan. Karena saat kita tidak bisa menghandle keuangan yang kita miliki, maka yang terjadi akan berantakan sistem keuangan rumah tangga kita. Nah, aku ada beberapa tips untuk cara memulai hidup hemat pada penghasilan kecil ini. Meskipun kita penghasilannya kecil, tapi setiap orang pasti berusaha untuk mewujudkan goals keuangannya ya, atau cita-cita keuangannya. Termasuk aku di sini, karena berhubung di sini penghasilan aku masih tergolong kecil atau minim, jadi apa yang aku sharing ya sesuai dengan kondisi keuanganku. Barangkali teman-teman di sana juga mengalami hal yang sama dan juga perlu support maupun semangat untuk bisa mengelola keuangan rumah tangganya agar lebih teratur dan juga lebih disiplin, serta menghindarkan kita dari minus keuangan ataupun over budget. Nah, kiat-kiatnya seperti apa aja sih? Kita bisa mulai dengan cara yang pertama, bikin pos budget pada setiap pengeluaran. Ini merupakan hal yang paling penting ya ketika kita memiliki beberapa pengeluaran bulanan. Nah, kita wajib banget mencatat, terus juga memilah-milah atau memisahkan setiap pos budget keuangan yang kita punya, baik itu dalam kategori pemasukan maupun pengeluaran. Dalam kategori pemasukan, misalnya saat kita menerima gaji maupun saat menerima penghasilan, biasanya ada gitu ya cash di beberapa rumah tangga yang penghasilannya itu lebih dari satu, baik dari penghasilan suami atau juga dibantu oleh penghasilan istri maupun ada usaha sampingannya. Untuk aku pribadi, jujur aja di sini penghasilannya dari suami dan juga dari aku ya teman-teman. Dari awal menikah kami menerapkan bahwa keuangan rumah tangga yang kami miliki ini adalah keuangan rumah tangga gabungan, jadi tidak ada unsur paksaan untuk suami harus memenuhi seluruh kebutuhan atau pengeluaran rumah tangga. Dan di sini aku secara sukarela juga ikut membantu ya, karena buat aku rumah tangga itu dibangun bersama-sama. Nah, manfaat memisahkan setiap pos budget pengeluaran yang kita miliki setiap bulannya itu adalah bertujuan supaya keuangan yang kita miliki itu tidak campur aduk. Kadang-kadang setiap kali kita menerima gaji atau penghasilan rasanya tuh kayak besar aja ya, misal jumlahnya berapa gitu, padahal sebenarnya pos budget tersebut belum dimasukkan ke dalam kategori pengeluaran ataupun kewajiban yang kita miliki. Nah, perasaan memiliki uang yang banyak ini nih sebenarnya yang agak bahaya, karena kita tidak sadar bahwa setiap uang itu memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Jangan sampai kita terlena pada jumlah pemasukan atau penghasilan yang kita miliki sebelum uang-uang yang kita miliki itu dimasukkan ke dalam pos budget pengeluarannya masing-masing. Nah, kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Misalnya nih, buat pos budget pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari ini meliputi kayak contoh belanja bulanan, belanja bahan makanan, belanja kebersihan, air minum, gas, listrik, dan lain-lain. Lalu juga ada pos budget kebutuhan anak. Ini meliputi kayak perlengkapan sekolah yang dibutuhkan, uang saku, biaya bulanan sekolah anak-anak, dan lain-lain. Lalu juga ada acara sosial seperti kondangan, jenguk-jenguk orang sakit, ataupun berkunjung ke tempat saudara dan keluarga. Ini harus kita pos budgetkan ya, harus kita pisah-pisahkan supaya kita sadar sebenarnya berapa sih jumlah uang dalam setiap kategori pengeluaran yang kita miliki.
Lalu tahapan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri untuk hidup sederhana dan juga bebas hutang. Dengan pakai apa yang ada, jangan memaksakan diri membeli barang-barang sebelum kita mampu untuk membeli barang tersebut secara cash atau tunai. Ini berlaku untuk penghasilan kecil seperti aku ya teman-teman, yang mana memang kadang-kadang suka agak keblinger gitu ya kalau harus spekulasi terhadap keuangannya. Nah, contohnya kayak misalnya nih pengen upgrade kendaraan atau upgrade gadget gitu ya. Kalau uangnya belum cukup, belum terkumpul sesuai dengan nominal yang dibutuhkan, kadang-kadang orang pakai jalan pintas menempuh jalan kredit. Nah, penghasilan kecil seperti aku ini sangat riskan atau beresiko kalau mengambil apa-apanya itu secara kredit karena spekulasinya kadang nggak dapet gitu ya. Alangkah lebih baiknya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari menggunakan fasilitas yang ada dulu. Kalau misalnya kendaraan yang kita miliki sekarang itu ya belum tergolong kendaraan yang upgrade atau yang terbaru, ya nggak apa-apa, yang penting fungsinya masih bisa dipakai. Atau misalnya gadget atau dan perlengkapan rumah tangga, jadi tidak usah memaksakan kehendak kalau ujung-ujungnya bikin pusing sendiri. Hidup dengan cukup, segala kebutuhan pokok terpenuhi, terus juga keuangannya teratur, itu jauh lebih menenangkan. Hidup yang tenang ini yang akan membawa kita pada kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Karena hidup yang tenang ini cenderung lebih dekat dengan rasa bahagia dan terhindar dari rasa stres yang berkelebihan. Nah, zaman sekarang kalau dikit-dikit stres biasanya tuh deket sama penyakit gitu ya. Jadi kayak cepet tua, terus juga jadi malas ngapa-ngapain, produktivitas juga menurun karena pola pikir kita seperti terbelenggu memikirkan beban hutang atau beban tagihan bulanan yang kita miliki. Hidup sederhana ini justru menenangkan, bukannya perlu dikasihani ya. Kita bisa coba hidup sederhana dengan membuat aturan disiplin menabung setiap bulannya. Sisihkan dengan senang hati beberapa nominal atau berapa persentase dari gaji yang kita miliki dengan target untuk membeli barang yang kita impikan. Nah, dengan kegiatan menabung setiap bulannya ini, otomatis kita juga jadi disiplin tentang keuangan yang kita miliki. Mau nggak mau, kita harus menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung demi cita-cita yang kita harus wujudkan suatu saat nanti. Lalu sesuaikan juga gaya hidup. Penghasilan segini baiknya tuh gaya hidupnya seperti apa sih? Jangan biasakan sering-sering keluar rumah untuk acara-acara yang kurang penting seperti nongkrong maupun hangout bersama teman-teman ataupun orang lain ya. Orang lain boleh melakukan hal itu, tapi kita harus menyesuaikan diri antara kegiatan kita dengan penghasilan. Daripada nongkrong di luar, hangout dan bepergian jalan-jalan, mungkin kita bisa ubah kegiatan kita dengan kayak bercocok tanam, berkebun, terus juga menambah value dengan membaca maupun menonton ataupun menghabiskan waktu kita bersama keluarga. Misalnya nih yang lebih produktif bikin cemilan di rumah atau memasak menu masakan favorit keluarga, justru itu jauh menyenangkan kan. Jadi tuh senengnya dinikmatin bareng-bareng. Biasanya kalau udah seneng nih satu keluarga, rasa produktivitas itu meningkat, kreativitas jadi lebih luas. Jadi kita tuh muncul ide-ide baru untuk menambah value dan juga yang berkaitan dengan menambah penghasilan kita. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa bahagia itu bisa diciptakan dengan hal-hal yang paling sederhana dari rumah. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk cara memulai hidup sederhana pada penghasilan kecil adalah hindari lingkungan yang negatif atau toksik yang meliputi orang-orang di dalamnya itu orang-orang yang impulsif dan boros. Ini berlaku untuk penghasilan kecil seperti aku ya, di mana lingkungan ini memiliki habit atau kebiasaan kurang baik atau kurang berfaedah. Kayak misalnya nih sering mengagendakan hangout atau bepergian dari rumah, nge-mall dan lain-lain. Kadang-kadang kan selain menguras energi, keuangan, waktu juga ya, karena kita sebagai ibu rumah tangga pasti ada tanggung jawab besar yang dipikul kita untuk melayani, untuk mengayomi dan juga untuk mengurus keluarga kita. Pernah nggak sih kita menjumpai circle orang-orang yang hobinya itu bepergian, jalan-jalan, tidak teratur dalam manajemen keuangannya, besar pasak daripada tiang, kayak hidup tinggi tapi penghasilan pas-pasan, belanja impulsif, menggampangkan hutang, dan juga lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Jadi apa-apanya tuh harus up to date, gadget harus yang keluaran terkini. Pasti dari kita pernah ya menemui circle pertemanan yang seperti itu. Gaya hidup tinggi tapi keuangan minus. Nah,
Dari hal ini sebenarnya orang mah kadang mikir hidup dia, hidup dia, hidup kita, hidup kita. Tapi alangkah lebih baiknya kita membentengi diri ya, bukan karena circle pertemanan atau circle orang-orang tersebut itu negatif dan berdampak buruk untuk hidup kita, bukan. Tapi alangkah lebih baiknya tujuan kita membentengi diri itu supaya tidak terbawa arus dan kita lebih bijak dalam menyikapi keuangan yang kita miliki, yang mana keuangan kita pas-pasan. Jangan sampai ikut-ikutan gitu, apalagi sekarang marak banget tren kayak pay later, seperti kartu kredit online ya, kayaknya tuh beli apa-apa sekarang jauh lebih mudah, tidak usah harus effort menabung karena layanan pinjaman uang secara online itu tersedia di mana-mana. Tapi apakah manfaat itu atau fasilitas-fasilitas modern itu efektif untuk kita gunakan di zaman sekarang ini? Otomatis pastinya tidak ya teman-teman. Kita harus lebih bijak dalam menyikapi perkembangan zaman, terutama di bidang keuangan yang seringkali bukannya membuat keuangan kita menjadi surplus, tapi jadi lebih minus karena kita terbawa arus oleh fasilitas keuangan tersebut. Di beberapa video yang membahas tentang hemat keuangan yang aku share beberapa hari-hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, teman-teman ada juga yang komen kadang-kadang sudah berusaha berhemat dan disiplin, tapi teman-temannya, circle pertemanannya itu mengajak, jadi kalau nggak ikut kadang nggak enak atau kadang digunjing gitu ya. Nah sebenarnya tuh kita harus kembalikan pada prinsip hidup kita masing-masing ya teman-teman, dimana sebenarnya langkah ataupun arah yang akan kita ambil itu yang sekiranya menguntungkan untuk kehidupan kita dan keluarga. Jangan sampai karena nggak enak sama teman atau takut digibahin gitu ya, atau digosipin kalau nggak ikut, takut dijauhin gitu, malah mengakibatkan kerugian keuangan yang kita miliki. Karena sebagai ibu rumah tangga, ketika keuangan kita lemah, keuangan kita lumpuh, maka sekeluarga pun akan ikut dampaknya. Makanya dari penghasilan dan juga rezeki yang kita miliki, kita harus benar-benar amanah, harus benar-benar bertanggung jawab dalam mengelola setiap keuangan yang masuk dalam dompet kita ya teman-teman, karena di situ ada hak rezeki untuk anak-anak dan juga suami kita dan juga anggota keluarga kita pastinya. Lalu cara memulai hidup hemat yang keempat, khususnya untuk penghasilan kecil, adalah belajar untuk menahan selera. Segala sesuatu yang diiklankan oleh idola kita kadang-kadang memang menggoda ya, karena bagus, kekinian, terus juga sesuai dengan tren yang ada. Namun jika dalam menonton barang-barang iklan tersebut kita tidak bisa menahan selera dan juga harus ikut membelinya saat itu juga, maka akan sulit rasanya tercipta goals keuangan yang kita impikan. Kita bisa coba dengan memulai belajar mengendalikan diri yuk. Kalau misalnya nih, kita tidak bisa tahan godaan iklan, nah caranya kita bisa kurangi aktivitas menontonnya nih. Ubah tontonan kita pada tontonan-tontonan yang lebih edukatif, bermanfaat, dan juga memberikan semangat untuk lebih bisa hidup hemat berkecukupan yang penuh rasa syukur. Karena aku juga ngerasain gitu ya teman-teman, kalau misalnya nih lagi ada waktu senggang, aku nonton video orang yang terlihat sederhana namun teratur, bahagia, itu tuh kayak nyetrum gitu loh, kayak ketularan, ikut timbul rasa syukur akan barang-barang maupun akan kondisi yang telah kita miliki sekarang. Jadi tuh keinginannya jadi nggak muluk-muluk, segini aja tuh udah bahagia, dan jadi lebih semangat untuk lebih membenahi diri, mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Lalu, cara memulai hidup hemat pada penghasilan kecil yang kelima adalah dengan mulai disiplin keuangan. Nah, dalam disiplin keuangan ini konteksnya kalau kita punya tagihan hutang atau memiliki cicilan dalam setiap bulannya, kita berusaha dan niatkan untuk melunasi hutang tersebut ya. Bayar cicilan hutang sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Jangan sampai telat ataupun nunggak gitu ya, karena ada bunga yang harus dibayarin juga. Seperti aku di sini masih memiliki tagihan hutang KPR rumah ya teman-teman, aku usahakan untuk tidak telat dalam membayarkannya. Karena saat kita berusaha bertanggung jawab terhadap kewajiban ataupun tagihan yang kita miliki, maka insya Allah rezeki kita akan dipermudah. Nah teman-teman, itu dia 5 kiat cara memulai hidup hemat pada penghasilan kecil. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.